Selama pandemi COVID-19, dunia dihadapi oleh kompleksitas dan ketidakpastian yang semakin berat. Namun, kondisi tersebut bukanlah suatu halangan untuk tetap berinvestasi demi mempersiapkan masa depan yang terjamin. Perkenalkan, kami dari Universitas Airlangga, tim VVIP beranggotakan saya, Hanrania Ardiani, bersama dua rekan saya, yaitu Dewi Rohimawati dan Doni Fauzandre, akan memaparkan tentang valuasi saham PT Itama Ranoraya Tbk. 80%, ini peningkatan revenue atau laba, Pak? Jadi itu peningkatan dari revenue. Dalam 2 tahun ke depan, IRA memperkirakan akan memiliki anggaran belanja modal jumbo seiring realisasi proses transformasi bisnis yang ditargetkan rampung tahun depan. Itama Ranoraya, akankah pertumbuhannya karena momentum atau sustainable? Kami menginisiasi rekomendasi sell atas saham IRRA dengan target price sebesar 951 yang mengindikasikan adanya downside potensial sebesar minus 51,2%. Adapun alasan rekomendasi kami adalah: yang pertama, pertumbuhan bisnis IRRA sangat bergantung karena adanya momentum pandemi. Hal ini tercermin dari kontribusi lonjakan pendapatan terbesar berasal dari diagnostik in vitro. Yang kedua, adanya perubahan model bisnis IRRA terkait pisau bermata dua karena dapat memperkuat posisi Itama di sektor kesehatan. Namun, di sisi lain, transformasi ini membutuhkan modal yang cukup besar dengan pendanaan hutang dan harus bersaing dengan bisnis lain yang telah existing. Hal ini akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi IRRA. Itama Ranoraya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran yang didirikan sejak tahun 2002. Saat ini, kegiatan bisnis utama yang dijalankan perusahaan adalah bidang pengadaan barang kesehatan. Dan selama 19 tahun terakhir ini, Itama Ranoraya telah menorehkan berbagai sepak terjang yang gemilang, dan pada tahun 2019 perusahaan ini berhasil mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi pandemi membuat masyarakat mengutamakan sektor kesehatan. Oleh karenanya, IRRA menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan oleh momentum pandemi ini dan dinilai memiliki kinerja bagus selama pandemi. Selain itu, pada kuartal 1 tahun 2021, perusahaan telah mengalami lonjakan pendapatan yang cukup fantastis, yakni sebesar 754% year on year, yakni menjadi 228 miliar rupiah. Munculnya varian baru membuat pemulihan ekonomi dunia sedikit terhambat. Diperkirakan ekonomi dunia baru akan stabil pada tahun 2023 mendatang. Baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan peraturan PPKM darurat sehingga memperlambat pemulihan ekonomi di Indonesia, dan diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 nanti sebesar 3,9%. Namun menariknya, bagi industri distributor alat kesehatan di saat pandemi dan adanya program vaksinasi justru menjadi sentimen positif karena permintaan alat kesehatan penunjang pandemi yang terus meningkat. Kemudian kami meninjau industri distributor Alkas dengan menggunakan Porter Five Force dan membandingkan PT Itama Rayanara dengan PT Enseval Putra Mega Trading dan PT Mark Dynamic Indonesia. Dari analisis Porter Five Force menunjukkan persaingan industri distributor Alkas terindikasi sedang karena permintaan yang masih tinggi ditambah perusahaan distributor Alkas masih terbilang cukup sedikit. Sisi lain, industri alat kesehatan yang merupakan pemasok distributor masih tergolong sedikit dan sebagian besar masih didatangkan dengan impor. Karena sulitnya mendapat bahan baku, adanya hak paten, serta mengharuskan adopsi teknologi tinggi dalam produksi alat kesehatan membuat indikasi supplier power pada industri distributor kesehatan tergolong tinggi. Berikutnya, kami akan menganalisis dari performa keuangan perusahaan. Kami meng-highlight beberapa aspek kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, yaitu dari segi pendapatan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari prospektus IPO dan juga laporan tahunan perusahaan, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, IRRA memiliki pertumbuhan pendapatan yang cukup fantastis dengan compound annual growth rate sebesar 157%. Dalam 5 tahun ke depan, kami memprediksi pendapatan masih akan terus meningkat karena kebutuhan akan jarum suntik untuk vaksinasi dan juga keperluan medis lainnya. Namun, perlu juga diantisipasi bahwa peningkatan beberapa tahun ke depan nantinya tidak akan sesignifikan seperti pada saat masa pandemi ini. Berikutnya yaitu dari segi laba bersih perusahaan. Pertumbuhan laba bersih perusahaan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terbilang fantastis, yaitu sebesar 204% berdasarkan perhitungan CAGR.
Dalam sebuah press conference-nya, IRRA mengemukakan bahwa target laba bersih perusahaan tahun 2021 ini akan mencapai 100 miliar rupiah. Namun, kami menganggap bahwa tren pertumbuhan yang signifikan ini kurang wajar untuk perusahaan baru seperti IRRA karena pesaingnya yaitu Ensaval Mega Trading memiliki pertumbuhan bisnis yang cenderung lebih stabil. Aspek ketiga yang kami soroti yaitu tentang capital expenditure perusahaan. Capex perusahaan berdasarkan CAGR tahun 2016 dan 2020 adalah 435%. Adapun IRRA sendiri berencana untuk melakukan ekspansi lini usaha dengan mengakuisisi One-Jack sehingga capex tahun 2021 diprediksi mencapai 250 miliar. Kami memprediksi capex ini akan menurun di tahun 2022 dan 2023 dan diprediksi juga akan stabil di tahun 2024 dan 2025 karena setelah tahun 2021 perusahaan sudah memasuki tahap maturity stage sehingga tidak banyak lagi pengembangan bisnis yang dilakukan. Aspek keuangan terakhir yaitu dengan melihat rasio leverage perusahaan atau dengan debt to equity ratio. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Terbukti sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, CAGR dari DER ini yaitu minus 6%, artinya perusahaan tidak memiliki banyak utang untuk dilunasi. Namun demikian, pada tahun 2021 ini, perusahaan berencana untuk memulai berutang pada pihak perbankan. Oleh karenanya, kami memprediksi DER ini akan meningkat secara bertahap, dan maka dari itu, investor perlu untuk berhati-hati. Risiko investasi. Terdapat 6 risiko bisnis yang secara tidak langsung akan ditanggung oleh investor berikut dengan mitigasi yang dilakukan oleh Itama, yaitu 1. Risiko pasar, yaitu sumber permintaan alat kesehatan yang awalnya sangat bergantung pada pemerintah dan saat ini memperluas pasar pada segmen retail. Yang kedua, risiko operasional, karena selama pandemi Itama secara agresif melakukan penetrasi bisnis baru. Yang ketiga, risiko eksternal, karena masifnya perubahan teknologi canggih pada alat kesehatan. Keempat, risiko regulasi atas pemenuhan standarisasi kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO maupun lembaga kesehatan dan harus memenuhi TKDN di atas 60%. Kelima, risiko kredit atas patutnya piutang karena sebagian besar kontrak Itama bersama dengan pemerintah yang pembayarannya secara kredit. 6. Risiko keuangan karena Itama bekerja sama dengan produsen alat kesehatan di mancanegara sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar asing. Berikut mitigasi risiko yang dilakukan oleh Itama. Berikutnya kami menyoroti aspek tata kelola perusahaan. IRRA saat ini memiliki 5 prinsip tata kelola yakni transparency, accountability, responsibility, independence, dan juga fairness. Dan ini juga tercermin dari beberapa kegiatan perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan IRRA berulang kali dipercaya untuk menjadi distributor teknologi penunjang kesehatan. Yang kedua yaitu IRRA sepanjang tahun 2020 mencatatkan kenaikan pendapatan usaha melonjak 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Yang kemudian juga perusahaan ini terus meningkatkan skala ekonomi dan penyempurnaan efisiensi operasi melalui rencana penggunaan sistem IT. Kemudian perusahaan juga mengadakan program penjatahan saham untuk karyawan. Namun demikian, ada aspek tata kelola yang masih kurang menonjol dibandingkan pesaingnya, yaitu masih belum adanya aspek komitmen terhadap pemangku kepentingan dan juga inovasi bisnis perusahaan. Valuasi. Untuk menghitung nilai harga wajar IRRA, kami menggunakan pendekatan free cash flow atau FCFF. Meskipun pada tahun lalu, IRRA mencatatkan peningkatan pendapatan hingga 100% dan menargetkan peningkatan pendapatan 80 hingga 100% pada tahun 2021, namun secara valuasi, saham IRRA masih tergolong premium. Berikut kami paparkan hasil perhitungan kami. Dengan asumsi sebagai berikut, kami menemukan WACC sebesar 9,36% yang berasal dari cost of equity dan tanpa cost of debt. Dengan terminal value 1,5%, kami menemukan nilai intrinsik sebesar 951 yang menunjukkan adanya gap sebesar 51,2% dari current price sebesar 1.950. Kami juga melakukan validasi market multiple dengan rasio PE, PBV, dan PS untuk memastikan hasil valuasi kami dengan benchmark perusahaan sejenis yaitu di bidang medical distributor Dan secara konsisten menunjukkan bahwa IRRA overvalue dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenis di industri tersebut. Sekian presentasi dari kami VVIP Team bagi manasin motor lalu membuang kertas. Yuk jadi investor, jangan lupain fundamental with trust. Terima kasih.